Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sahabat Billah, mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Baik, sahabat Billah, sore ini atau siang ini kita mencoba menu masakan di Pindang dan Seafood Mbok Mar yang lokasinya ada di X Giant, Kenten. Baik, sahabat Billah, mungkin sahabat Billah tidak asing mendengar nama Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikenal sebagai sosok yang gagah, kuat, dan tangguh. Namun suatu hari beliau menangis meledak saat utusan Aisyah radhiyallahu an mengantarkan seorang hamba sahaya dan seekor unta. Bukan soal hamba sahaya dan unta itu yang membuat Umar menangis, tetapi wasiat di baliknya. Aisyah menceritakan, sebelum Abu Bakar radhiyallahu an wafat, ia menyampaikan wasiat kepadanya. Wahai Aisyah, tolong periksa seluruh hartaku. Jika ada yang bertambah setelah aku menjabat sebagai khalifah, kembalikanlah kepada negara melalui khalifah yang terpilih setelahku, kata Abu Bakar menjelang detik-detik wafatnya. Tentu saja Aisyah sedih mendengar wasiat itu, bukan karena apa-apa, tetapi karena ia merasa akan ditinggal oleh seorang ayah. Belum 3 tahun Rasulullah meninggalkannya, kini ia akan ditinggal oleh Abu Bakar. Dalam hidupnya, sahabat Rasulullah SAW ini pernah berkata, kegelapan itu ada 5, dan pelitanya pun ada 5. Jika tidak waspada, 5 kegelapan itu akan menyesatkan dan memerosokkan kita ke dalam panasnya api neraka. Tetapi barang siapa teguh memegang 5 pelita itu, maka ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Kegelapan pertama adalah cinta dunia, hubbal al-dunya. Rasulullah bersabda, cinta dunia adalah biang segala kesalahan. Riwayat hadis Baihaqi. Manusia yang berorientasi dunia, ia akan melegalkan segala cara untuk meraih keinginannya. Untuk memeranginya, Abu Bakar memberikan pelita berupa takwa. Dengan takwa, manusia lebih terarah secara positif menuju jalan Allah, yakni jalan kebenaran. Yang kedua, berbuat dosa, kegelapan ini akan tercerahkan oleh tobat nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya bila seorang hamba melakukan dosa itu 1 kali, di dalam hatinya timbul 1 titik noda. Apabila ia berhenti dan berbuat dosa dan memohon ampunan serta bertobat, maka bersihlah hatinya. Jika ia kembali berbuat dosa, bertambah hitamlah titik nodanya itu sampai memenuhi hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Inilah al-rum, penutup hati, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Mutaffifin, surah 83 ayat 14, yang berbunyi,
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi, kekufuran atau maksiat bisa menutupi hati sehingga tidak mampu membedakan antara yang hak dan batil. Kegelapan yang ketiga adalah kegelapan kubur akan benderang dengan adanya sirot atau lampu penerang berupa bacaan La ilaha illallah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca dengan ikhlas kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa wujud keikhlasannya? Beliau menjawab, kalimat tersebut dapat mencegah dari segala sesuatu yang diharamkan Allah kepada kalian. Kemudian kegelapan yang keempat, yaitu kegelapan alam akhirat. Alam akhirat sangatlah gelap. Untuk meneranginya, manusia harus memperbanyak amal soleh. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Bayyinah surat 98 ayat 78 menyebutkan orang yang beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk dan balasan bagi mereka adalah surga Aden, surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian kegelapan yang kelima atau kegelapan yang terakhir adalah syirat, jembatan menyeberang di atas neraka. Dan yakin adalah penerangnya, yaitu meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati segala hal yang gaib, termasuk kehidupan setelah mati. Dengan keyakinan itu, kita akan lebih aktif mempersiapkan bekal sebanyak mungkin menuju alam abadi atau alam akhirat. Demikianlah 5 wasiat dari Abu Bakar. Semoga kita termasuk pemegang kuat 5 pelita itu. Semoga dengan berpegang teguh terhadap 5 pelita tersebut dapat menyingkirkan 5 kegelapan dan mengantarkan kita semua ke kebahagiaan yang abadi di surga Firdausnya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.